Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanatum padaku. Di sana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang IPA. IPA, ilmu pengetahuan alam, tentang sifat-sifat cahaya. Coba Febi, cahaya yang paling besar itu cahaya apa yang ada di bumi? Cahaya matahari. Apa manfaatnya cahaya matahari itu? Ayo angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Coba Fani. Untuk mengeringkan pakaian. Alia. Mengeringkan ikan. Feni. Untuk membuat garam. Bayangkan kalau tidak ada sinar matahari, hujan, tok mendung, tok 3 hari gitu wes. Bingung ya, pakaian tidak kering. Kalian tidak bisa beraktivitas di luar rumah, ono umatok, tidak bisa bekerja, tidak bisa kalau petani tidak bisa menjemur padi. Kalau nelayan tidak bisa menjemur, tidak bisa membuat garam. Manusia itu memerlukan matahari untuk berfotosintesis. Kalau tumbuhan ya untuk masak, tumbuhan itu juga memasak. Nah, makanya sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya itu ada banyak, ada misalnya ada sumber cahaya senter, itu juga cahaya, lilin. Ya. Apa? Lampu yang keras kalau jawab. Ya, nah perhatikan dulu. Sekarang Bu Guru punya gambar. Nah, siapa yang pernah melihat pelangi? Saya. Kapan kalian lihat pelangi? Ketika hujan panas. Hujan panas. Bagaimana hujan panas itu, Jos? Bagaimana hujan? Ada hujan, kemudian hujannya berhenti, kemudian panas. Seperti itu mungkin maksudnya Josi ya? Pelangi adalah contoh dari sifat cahaya yang diuraikan. Nah, ketika cahaya matahari dikenai dan dipantulkan oleh butiran air, gerimis, kemudian panas ada matahari, maka cahaya akan terdispersi dan melebar sehingga tampak warna-warni seperti yang ada di pelangi. Indah apa enggak pelangi itu? Indah ya. Sekarang Bu Guru kasih contoh lagi. Nah, ini adalah contoh dari sifat cahaya. Kenapa Bu? Kalian coba nanti di rumah ambil air putih, masukkan di dalam gelasnya itu sendok. Pasti gambarnya seperti itu yang ada di layar. Seperti mosok terbelah, patah. Itu yang dimasukkan pensil dimasukkan ke dalam air putih. Air putih yang tembus cahaya. Jangan air kopi, jangan air teh, tapi air putih bening. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, Bu? Nah, karena cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Satunya ada di dalam air, satunya tidak di dalam air. Maka cahaya tersebut akan dibelokkan sehingga kalau kalian lihat seperti ini, kok kayak botol ya. Nah, seperti itu ya. Kalian punya senter, punya ya tolop. Kalian coba sentolopnya gini, seret, lurus. Nah, cahaya juga merambat
lurus. Ya Wul. Misale Wulan ono kene dolanan sentolo brek kono ono. Apa Wul? Mainan senter. Nah, kan seperti itu karena memang cahaya itu merambat lurus. Nah, sekarang Bu Guru akan memutarkan video supaya kalian lebih jelas. Sebelumnya kita akan buat kelompok dulu. Kali ini 3 kelompok wes langsung 1 2 3. Nah, sekarang Bu Guru kasih waktu kalian 10 menit untuk menjawab LKPD yang sudah Bu Guru berikan. Kelompok 1, Josi, Febi, Alia yang maju. Febi. Jelaskan peristiwa cahaya apa yang terjadi di atas, yaitu cahaya yang merambat lurus dan menembus benda bening, contoh lampu kendaraan, mercusuar, senter, syarat. 2. Jelaskan kenapa cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Karena sumber daya matahari sumber daya yang paling besar di bumi sehingga bisa merambat tanpa melalui perantaranya. Jelaskan peristiwa cahaya apa yang terjadi di atas, yaitu cahaya menembus benda bening. 2. Jelaskan kenapa cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Karena cahaya merambat lurus ke permukaan bumi tanpa melalui perantaran. Jelaskan peristiwa cahaya apa yang terjadi di atas. Karena cahaya menembus benda bening, yaitu cahaya yang menembus lurus. 2. Jelaskan kenapa cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Karena cahaya matahari bisa memantulkan cahaya ke bumi dan cahaya matahari bisa merambat tanpa melalui perantaranya. 3. Pembiasan, yaitu ikan yang terlihat bayangannya. Sudah. Bu Guru tambahi yang nomor 3 itu adalah contoh pembiasan cahaya. Kenapa ikan yang berada di dalam kolam terlihat lebih besar daripada ikan yang asli? Nah, karena di dalam air ada pembiasan cahaya. Dari yang sudah didiskusikan, ngerti kan sifat-sifat cahaya? Ya, ngerti. Coba kalau ngerti sekarang Bu Guru tanya satu-satu. Coba Alia, sebutkan contoh cahaya dapat bergerak merambat lurus. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa tadi? Merambat lurus. Seret. Yang Bu Guru mencontohkan Wulan tadi. Seret itu. Senter. Iya, senter, mercusuar, terus apa lagi? Lampu kendaraan. Lampu kendaraan. Entah itu kendaraan mobil, entah itu motor, itu merambat lurus. Kemudian nomor Wulan, coba contoh contoh cahaya yang sifatnya pembiasan apa tadi? Apa? Kenapa pensilnya? Kenapa pensilnya, Wul? Iya, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bening, maka pensil tersebut akan kelihatan tampak patah, padahal pensilnya tidak. Nah, kenapa bisa seperti itu, Feni? Karena terjadi pembiasan. Contoh yang lain ini seperti ikan ini, gambar anak ini yang melihat ikan, itu juga contoh pembiasan.
Nah, sampai di sini ngerti apa ndak? Tadi fungsi dari sinar matahari apa saja tadi? Ayo guru langit lagi. Untuk mengeringkan padi, pari, dipepet, dijemur di bawah sinar matahari. Nah, kita berbicara tentang padi. Lambang sila keberapa yang ada padi dan kapas? Berapa, Al? 5. Apa bunyinya, Al? Keadilan sosial bagi seluruh. Iya, diulangi, ayo diucapkan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, lambangnya apa? Apa arti dari lambang sila kelima? Padi itu melambangkan pangan. Hampir kita kan makannya pakai apa? Nasi. Makan pokoknya kan pakai nasi. Nasi kan berasal dari padi. Nah, kalau kapas, kapas itu pakaian. Kapas itu diolah menjadi kain, kain diolah menjadi baju. Berarti padi dan kapas itu merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sekarang perhatikan video yang Bu Guru tampilkan. Itu lambangnya. Padinya yang mana itu? Yang warna kuning. Kapasnya yang mana, Baby? Yang warna putih dan itu melambangkan sandang dan pangan ya. Perhatikan videonya. Ini tentang sila kelima Pancasila. Ini coba jelaskan arti lambang sila kelima Pancasila. Kemudian duanya KPD-nya. Sebutkan contoh pengamalan sila kelima. Dah. Coba kerjasama lagi, dibagi. Coba kelompok 1 siapa yang maju? Ini bagian terakhir. Jelaskan arti lambang sila kelima Pancasila, yaitu sandang pangan atau bahan pokok yang dibutuhkan oleh manusia sehari-hari. Sebutkan contoh pengamalan sila kelima, yaitu membantu sesama teman, tekun belajar demi memajukan bangsa Indonesia. Jelaskan arti lambang sila 5 Pancasila. Kelima Pancasila. Kelima Pancasila, sandang dan pangan. Sebutkan contoh pengamalan sila kelima, adil terhadap teman, membantu orang lain yang kesusahan, dan tekun belajar demi memajukan Indonesia. Iya. Jelaskan arti lambang sila kelima Pancasila. Padi untuk bahan pangan manusia, sedangkan kapas untuk membuat baju. Sebutkan contoh pengamalan Pancasila sila kelima. Adil kepada teman, membantu sesama yang sedang kesulitan. Kesimpulannya dari pelajaran hari ini, cahaya itu mempunyai sifatnya. Pertama, cahaya bisa merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantul. Kemudian cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya terakhir apa? Dapat menembus pandang. Kalau sila kelima, apa yang kalian dapat kesimpulannya hari ini? Sila kelima apa ya kesimpulan dari pelajaran sila kelima Pancasila? Apa aja sih? Iya, arti dari sila kelima itu sandang pangan yang merupakan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu Jos, ya, padi dan kapas. Kemudian apalagi kesimpulannya? Kita harus mengamalkan sila kelima dalam kehidupan sehari. Misalnya adil terhadap teman, menolong teman yang kesusahan.